masih halaman 23. Sakedik deui tah nu kamari kalewat saeutik hanes kalewat nah jadi lewatnya pan kamari ge cenah wa purudul gusli isnani kayak urang barengkeun jeung surut tutoharo. Tadi ningali dina YouTube. Sudah lupa lagi kemarin sampai mana persasaan masih ada yang terlewat dan ternyata terlewat ya. Ya alhamdulillah jadi ada YouTube deh bisa mengingatkan kembali sampai mana kita ngaji kemarin. Nah, yang berikutnya 1 2 3 4 5 5 dari bawah di yang pinggirnya. Halaman berapa? Halaman 23. 5 dari bawah. Wa purudul gusli. Minggu yang lalu kita telah menyebutkan bahwa di antara syarat sholat itu adalah bersih dari hadas besar ya. Yang disebut dengan hadas besar itu adalah mandi ya. Ma aujabal guslu, segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Ada 5 ya yang menyebabkan mandi itu. Yang pertama adalah keluar air mani, kemudian jima, kemudian haid, kemudian nifas, dan kemudian melahirkan. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah pardunya adus, keparduan adus ya. Beda dengan pardu wudu. Kalau di dalam pardu wudu ada tertib, kalau di dalam pardu adus tidak ada tertib. Sebenarnya ini kita mengulang-ulang, di Fathul Muin kita pelajari, di Sapinah kemarin kita pelajari, di sini kita pelajari. Cuman di sini tulisannya lebih ringkas ya. Nah wa furudul gusli ya. Adapun pardunya adus itu isnani ada 2. Yang pertama niat turabil hadasil akbari, niat menghilangkan hadas besar, wa nahwiha atau sebangsanya ya, atau semacamnya, wa ta'mimu jami'il badani, dan ngawalatraan dan namanya meratakan ya, wa ta'mimu jami'il badani, dan meratakan seluruh tubuh, basyaron apakah itu kulitnya, wa sya'ron atau bulu-bulunya, wa in kathupa walaupun bulu-bulunya itu tebal. Pardu adus, pardu mandi, ketika kita mandi wajib ya, yang wajib-wajib itu disebabkan oleh hadas yang 5 yang kemarin sudah disebutkan. Yang pertama kita harus melakukan niat. Mengapa niat itu menjadi sesuatu yang penting? Karena li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara umum memberikan pengarahan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu perbuatan itu bergantung kepada niat. Wa mahalu waktin niyati, dan adapun tempat waktunya mengucapkan niat, awalu juz'in magsulin minal badani ya. Jadi beda dengan wudu. Kalau wudu mah niatnya itu min ghusli awali juz'in minal wajhi ya, karena wajah adalah yang pertama kali dibasuh. Nah kalau mandi ya, di mana kita membasuh, mulai membasuh, disitulah kita boleh niat. Bahkan di sini kana sawaun kana min alihi amin sapilihi ya. Apakah kita memulai membasuh itu di atas ya, dari kepala misalkan, nawaitul ghusla hadasil akbari fardholillahi ta'ala, atau diurut saja di tengah di sini, nawaitul ghusla hadasil akbari fardholillahi ta'ala, atau dari kaki, nawaitul ghusla hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Bahkan ekstrimnya walau halatas tinjaihi, walaupun kita boleh berniat saat cebok ya. Sudah nih sebelum mandi itu pengen BAB dulu. Kebetulan kan kalau anus itu termasuk zahirnya badan ya. Ketika anus itu apabila kita sedang BAB tasok keluar bubereumna ya, nah itu termasuk zahir badan yang harus dicuci, yang harus dibasuh, yang harus diratai dengan air ya. Jadi cai kudu ngawalatraan karena anus eta.
Nah sambil BAB mah kan gampang, omul lamun disemprot mah BAB nanya. Nah sambil BAB sambil cebok sambil niat mandi teu naon Bang eta gitu nya. Tapi memang sok asa jadi jipennya orang teh niat nah itu guslah di Rohin Hadasil Akbari Fardolillahi taala tapi bari dia cebok wan ramiping ngomong gitu ya. Tapi segala nama ada ramiping namu lah kadi niatan sebab di situ akan ada lapan-lapan Allah ya Fardolillahi taala kan di sana ada kata-kata Allah. Nah geus bersih nu rametekna ya mau membersihkan istinjanya mau ngantepkeun gitu ya mau memantapkan ya. Nah baru di situ niat ya. Jadi jangan sampai tidak dilakukan niat. Mengapa? Sebab apabila kita membasuh tubuh misalkan, pas membasuh kepala tidak niat, kesini tidak niat, niat pas membasuh badan misalkan, ya. Nawaitul ghusla ila hadasil akbari fardolillahi taala. Maka yang tadi sudah dibasuh belum diniatin harus dibasuh lagi. Untung dina mandi mah tidak ada tertib. Lamun kaliwatna niat dina anu nanti dina wudu ya kurang kudu di awal deui dina masuk muka lagi baru seluruhnya. Teu bisa pas ingetnya tina leungeun we kan harus teu bisa eta mah. Ya, sebab kudu tertib lamun niat. Lamun poho ngebasuh pas masuk tangan hanya sampai sini nih ya. Pas mau membasuh kaki ternyata tangan belum sempurna. Nah basuhnya nggak usah dari atas, nggak usah dari muka, dari tangan tapi diteruskan sampai ke kaki dibasuh secara tertib gitu ya. Li'anna badanahu ka'udwin wahidin ya. Mengapa? Karena badan itu ibarat anggota tubuh yang satu. Jadi dimanapun kita mulai membasuh, disitulah kita boleh memulai niat ya. Fal mu'tabaru iktironuha bi awali ghusli juz'in mafrudin. Niat itu harus dilakukan tatkala kita membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh ya. Yang wajib dibasuh itu yaitu ya basyaron wa sya'ron ya, yang zahir. Adapun semacam cangkem ya, lubang mulut ya, lubang mulut nih, mulutnya nih lubangnya atau lubang hidung itu termasuk sesuatu yang disunahkan ya. Mandubun itu, mandubun yang disunatkan ya. Jadi jangan memulai membasuh, nah, jangan memulai membasuh anggota tubuh dari mulut, dari hidung ya. Kemudian di situ niat. Tapi niat itu harus di anggota tubuh yang padu di basuhnya. Da tina tak heulapek, tina kepala heulapek, kagok ina bari tina leungeun, tina nawaitul ghusla yang ada silak bari pada lilit mana gitu ya. Jadi kade ini harus jelas di mana kita melakukan niat ya. Basyaron kulitnya, wasyaron dan bulu-bulunya. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan basyaron itu kulit itu adalah zahirul jildi, dohirnya kulit, paya jibu ta'mimuhu ma'al al-zbari. Awas, wajib meletakkan air, wajib mengucurkan air ke seluruh tubuh, ke kulit-kulit, termasuk ke kulit-kulit yang ada di dalam kuku ya. Maka kudu bari di pocelan di pocelan bagian isukan gitu besok ya, dari tadi Kamis jelang maghrib sampai besok itu disunahkan ya, untuk menggunting, untuk memotong kuku ya. Bahkan bukan hanya azwar, hatta mata kolpatin ya, termasuk anu aya di bawah kukuluk kita kudu dibersihan, kudu aya di jero kukuluk ya, kudu dibersihan karena itu termasuk zahir badan. Pan lamun keur naon istinsar teh kalau lagi ereksi, orang yang dalam keadaan yang masih ada kukuluknya itu kan keluar helmnya itu, maka yang ada di dalam kukuluk itu termasuk zahir, kudu dibersihan
aya nu teu acan disunatan bapak atau sadayananya bisi nu teu aya nu teu acan disunatan tah kukuluna lamun keur mandi kudu dibersihkeun gitu. Tergantung istri Pak. Kalau di kolam renang gimana? Apa net atas dibahas? Mandi langsung dijebur. Ya pan itu kan langsung dia langsung jebur. Nya langsung jebur jadi eta mah pan atas di batul muin ya. Ngan ulah dina dreung. Iya, kayak di kalau sungai kan ada yang Ya. Di kolam renang kan kolam renang suci insyaallah. Cairna suci. Ngan ulah dina dreung gitu nya. Kalau dina dreung. Enggak mangasa. Yang penting basuh aja tadi ya. Basuhan dari busana itu yang penting. Iya. Kalau seandainya kita sebelum niat belum mandi dulu sabunan segala macam, itu kan belum dihitung. Setelah itu Belum. selesai baru kita itu ya boleh. Gimana Pak? Kan kita bersih dulu itu mandi sabunan segala macam, tapi belum niat. Belum niat. Terus? Kalau bersih baru kita niat mandi lagi. Harus mandi lagi. Nggak harus mandi lagi. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Bahkan kan di Fathul Mu'in kemarin sebelum niat, ya silahkan baca Bismillah dulu. Ya, kotoran-kotoran yang nempel di badan kita dibersihkan dulu. Ya, maaf, si jago ya yang berjuang, ya kudu dibersihkan dulu. Ya, bahkan ya dipipiskan dulu. Bukan dipipisin ya, dipipiskan dulu sampai yakin air mani itu semuanya keluar. Engke bisi, nah kan kemarin sudah disebutkan ya, bisi setelahnya selesai mandi ternyata masih ada air mani yang keluar, gitu ya. Yang kemarin kan sudah ada ya bahasan yang sudah ada itu ya. Eta mah ari loba cari caina loba mah bae, alus itu teu naon, gitu ya. Tapi dalam kondisi air sedikit, ya, karena semua itu yang tadi disebutkan itu data sunnah, langsung saja ke wajibnya. Kalau ketika airnya sedikit, gitu ya. Oke, selanjutnya, ini masih masalah bulu nih, masih banyak nih. Nah, bulu-bulu yang tebal. Ya. Apakah bulu itu ya, bulu rambut atau bulu yang ngarumbai deh yang terurai ya, bulu rambut yang ada di sininya nih, rambut kepala atau rambut yang terurainya itu semuanya harus terbasuh, tidak boleh ada yang tidak terbasuh ya. Hatta lau bakian sya'rotan wahidatan, kalau tertinggal satu rambut saja, lam yusibhal ma'u lam yasiha ghusluhu. Ada satu rambut saja yang tidak terbasuh, lam yasiha ghusluhu, tidak sah mandinya. Ya. Nah, sekarang permasalahannya begini. Ini dasarnya ya. Yang kemarin di Fathul Mu'in atau di Sapina, kalau kita rambut jatuh apakah kudu dikumpulkan atau ente? Ini dasarnya nih. Fa'in qola'at wajah bagos lumana bitiha lakin yatasammahu bibatnil lain deh tama wajah bagos luman batiha. Apabila ada rambut yang terjatuh sebelum diadusin, sebelum dimandiin, maka yang wajib dibasuh adalah manbatnya, tempat tumbuhnya rambut, bukan rambutnya. Jadi kalau ada rambut terjatuh, tidak sengaja jatuh, ya, bukan dia mau kerusum head, kerusum naon, dipotong rambut, lain itu lain, ya, ulah akan dipotong rambut, gitu ya. Hari dibersihan mah, ketika head mandi, kemudian dikeramas mah nggak apa-apa, ya. Nah, maka ketika bila ada rambut yang jatuh, ya, padahal belum diadusin, belum dimandiin, maka manbatnya saja, ya. Itu gambaran lamun manbatna marolongo, puri-purina bekas tumbuhnya rambut itu ternyata barolong, itu wajib dikumbahan ya. Ya, tapi kan ayeuna mah teknologinya pakai sampo, disampoan kemudian dibersihkan, tapi awas kudu dibersihkan karena khawatir sampo termasuk mukhalid,
sesuatu yang mencampuri air yang menyebabkan air menjadi tidak suci, ya. Tapi perlu khawatir, ini masih ada penelitian, ya. Walaupun ada beberapa kalangan ustadz yang menyebutkan sabun, ya, sampo termasuk sesuatu yang mencampuri air, yang apabila mencampuri air dan itu bisa termasuk merubah warna, merubah rasa, merubah bau, gitu ya. Tapi saya belum berpendapat begitu. Ini hanya sekedar menyampaikan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa sampo, sabun bisa bila masuk ke air, maka air itu termasuk air yang mukholid, ya. Air yang kecampur dengan sesuatu, ya. Walaupun sesuatu itu suci, walaupun sampo itu suci, ya. Nanti sebentar lagi akan ada bahasan tentang air. Nah sekarang lakin yatasammahu bibatinil aqdi anil qalili urpan, tetapi ditoleransiin gitu ya, dimaafkan lah, akan tetapi dimaafkan daleman rambut yang gimbal, ya, tapi yang sedikit gitu ya. Idzan aqada sya'ru binafsihi, apabila gimbalnya itu dari sonohnya, bukan gimbal yang dibuat sendiri, ya. Kalau gimbal yang dibuat sendiri, ya, sawaun karena kalian kasurat. Nah kalau yang gimbal dari sonohnya memang orangnya gimbal, itu mah maaf, ulangi lagi ya, baik sedikit maupun banyak dimaafkan, ya. Fa in ta'aqada bi fi'li fa'ilin ufiya anil qalili urfan wasusnya min dakhilika mandapan syarifi anbin dan seterusnya. Tapi ini anil qalili urfan, ada bahasa anil qalili urfan. Apabila rambut itu apa tadi, gimbal, yang gimbalnya itu digimbalin oleh kita sendiri atau di salon digimbalin anak, maka yang dimaafkan itu apabila gimbalnya sedikit. Kalau gimbalnya banyak, etama wayahna air harus masuk ke rambut yang gimbal itu, ya. Bapak-bapak tuh kudu digimbalkan rambut lah geus halus kieu we geus, ya. Wah, ya enggak usah pakaian, enggak usah pengen digimbalin, rambut udah segitu aja cukup, ya. Enggak usah. Wasep tong digimbal-gimbalnya hayang siga naon teh mbah naon Basurip. Ya enggak usah pengen kayak Basurip, ya. Udah we gitu, ya. Wastusnya min dalika madabata min sarin fi anfin au ainin pala yajibu ghusluhu apa dzalika romli. Saur Imam Romli mah lamun bulu irung, bulu panon teu wajib dikumbah. Bulu irung jeung bulu panon mah gitu nya. Kendalah bulu irung jeung bulu panon kan tadi buluan kudu dibersihkan. Nah, sempat ada yang nanya, bagaimana kalau orang yang di sekitar lubang anus nanti sok aya nu buluan, ya. Nah, eta tidak termasuk yang dikecualikan. Yang dikecualikan mah tadi rambut hidung dan rambut mata. Karena tidak termasuk yang dikecualikan, maka bulu-bulu yang ada di anus termasuk zahir, termasuk yang harus dibersihkan, termasuk yang harus terkena air, gitu, ya.